Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak ibu semuanya, apa kabar? Semoga anak-anak ibu dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan belajar tema 1, organ gerak hewan dan manusia. Subtema 2, manusia dan lingkungan, pembelajaran 4. Jangan lupa like, tekan tombol subscribe dan notifikasi agar tidak ketinggalan pembelajaran berikutnya. Sebelum mulai pembelajaran, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kenampakan alam pada bentang alam Indonesia merupakan salah satu yang terlengkap di dunia. Kenampakan alam itu meliputi laut, pantai, dataran rendah, lembah, subur, padang rumput, sungai, danau, bukit, pegunungan, hingga gunung. Lalu, kenampakan alam yang seperti apakah yang ada di wilayah tempat tinggalmu? Ayo mengamati. Amatilah keempat gambar kenampakan berikut. Berikan tanda centang pada gambar yang menunjukkan kenampakan alam yang ada di Indonesia. Berikan tanda silang pada gambar yang menunjukkan kenampakan buatan yang ada di Indonesia. Gambar pertama, ya, menunjukkan kenampakan alam. Gambar kedua, ya, menunjukkan kenampakan alam. Gambar ketiga, ya, menunjukkan kenampakan alam. Gambar keempat, ya, menunjukkan kenampakan buatan. Ayo berlatih. Berdasarkan gambar di atas, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Yang pertama, kenampakan alam apakah yang ada tampak pada gambar di atas? Yang kedua, kenampakan buatan apakah yang nampak pada gambar di atas? Yang ketiga, apakah kenampakan alam itu? Dan yang keempat, apakah kenampakan buatan itu? Nah, jika jawaban kamu telah selesai, kamu cek jawaban kamu dengan jawaban berikut ini. 1. Kenampakan alam yang tampak pada gambar di atas yaitu danau, gunung, dan sungai. 2. Kenampakan buatan yang nampak pada gambar di atas yaitu bendungan. 3. Kenampakan alam adalah lingkungan alam yang merupakan ciptaan Tuhan. 4. Kenampakan buatan adalah yang merupakan buatan manusia. Alam di Indonesia dikenal sangat indah dan kaya akan berbagai sumber daya alam. Tidak heran jika banyak wisatawan dari berbagai negara tertarik dan datang ke Indonesia. Kegiatan pariwisata ini pun berkembang di sejumlah wilayah seperti Bali, Yogyakarta, Lombok, dan Raja Ampat di Papua, dan lain-lain, sehingga mendatangkan keuntungan ekonomi yang tidak sedikit. Ayo berlatih. Nah, sekarang kamu kerjakan bentang alam secara umum menurut nama pulau berikut ini. Keadaan iklim di Indonesia secara umum sebagai berikut. Iklim musim dipengaruhi oleh angin musim yang berubah-ubah setiap periode waktu tertentu. Biasanya, satu periode perubahan adalah 6 bulan sekali. Yang pertama, iklim laut. Terjadi karena Indonesia memiliki wilayah laut yang luas. Iklim Indonesia sangat dipengaruhi oleh laut dan lautan. Laut dan lautan Indonesia mengakibatkan tingginya penguapan. Wilayah yang memiliki tingkat penguapan yang tinggi juga akan memiliki curah hujan yang tinggi. 2. Iklim panas. Terjadi karena Indonesia berada di daerah tropis.
Suhu yang tinggi mengakibatkan penguapan yang tinggi dan berpotensi untuk terjadinya hujan. Ayo berlatih. Berdasarkan penjelasan iklim di atas, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Yang pertama, pada bulan apakah musim penghujan terjadi di Indonesia? Yang kedua, pada bulan apakah musim kemarau terjadi di Indonesia? Yang ketiga, ceritakan fenomena alam angin muson di Indonesia. Nah, jika jawaban kamu telah selesai, kamu cek jawaban kamu dengan jawaban berikut ini. Yang pertama, pada bulan apakah musim penghujan terjadi di Indonesia? Pada bulan Oktober sampai bulan April. Yang kedua, pada bulan apakah musim kemarau terjadi di Indonesia? Pada bulan April sampai bulan September. Yang ketiga, ceritakan fenomena alam angin muson di Indonesia. Angin muson atau angin musim adalah angin yang bertiup secara periodik. Di Indonesia terjadi 2 angin muson setiap tahun, yaitu angin muson barat dan angin muson timur. Hal ini terjadi karena perbedaan tekanan udara. Angin akan bertiup dari daerah bertekanan udara maksimum ke daerah bertekanan udara minimum. Setelah itu, tentukan ide pokok dari masing-masing paragraf pada bacaan berikut. Setelah itu, tentukan ide pokok dari masing-masing paragraf pada bacaan berikut. Ide pokok pada paragraf pertama yaitu Indonesia sangat kaya dengan keberagaman flora dan fauna. Paragraf kedua, ide pokoknya banyak faktor yang menyebabkan kaya dan beragamnya flora dan fauna di Indonesia, seperti iklim. Paragraf ketiga, ide pokoknya faktor penyebab kaya dan beragamnya flora dan fauna di Indonesia adalah tanah. Paragraf keempat, ide pokoknya air juga merupakan faktor penting yang menyebabkan kaya dan beragamnya flora dan fauna di Indonesia. Paragraf kelima, ide pokoknya selain iklim, tanah, dan air yang merupakan faktor abiotik, ada juga faktor biotik yang mempengaruhi kaya dan beragamnya flora dan fauna di Indonesia, yakni manusia. Paragraf keenam, ide pokoknya di sisi lain manusia juga mempengaruhi keberlangsungan hidup flora dan fauna. Paragraf ketujuh, ide pokoknya faktor biotik selain manusia adalah hewan dan tumbuhan itu sendiri. Ayo mengamati, pahami bagan berikut untuk mengetahui persebaran flora dan fauna di Indonesia. Amatilah bagan persebaran fauna di Indonesia berikut ini. Iklim, kenampakan alam, serta kekayaan flora dan fauna yang dimiliki bangsa Indonesia harus dimanfaatkan secara bertanggung jawab. Tiap kali pemanfaatannya juga harus memikirkan mengenai dampak yang ditimbulkan, disertai dengan upaya pelestariannya. Selain itu, pemanfaatannya pun harus disesuaikan dengan kebutuhan. Menurut coraknya,
Fauna Indonesia dikelompokkan menjadi 3, yaitu fauna bagian barat, fauna bagian tengah, dan fauna bagian timur. Fauna bagian barat dan tengah dipisahkan oleh garis Wallace. Fauna bagian timur dan tengah dipisahkan oleh garis Weber. Ayo berlatih. Pasangkanlah dengan garis antara pernyataan yang mencerminkan pengamalan nilai-nilai Pancasila dengan sila-sila Pancasila yang sesuai. Nah, jika jawaban kamu telah selesai, kamu cek jawaban kamu dengan jawaban berikut ini. Ayo mengamati. Amatilah gambar-gambar berikut. Berilah tanda centang pada gambar yang menunjukkan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Berilah tanda silang pada gambar yang menunjukkan perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, jika jawaban kamu telah selesai, kamu cek jawaban kamu dengan jawaban berikut ini. Sekian pembelajaran hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat bermanfaat dan dapat dipahami. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.